Selamat pagi, Bu Nanda dan teman-teman sekalian di rumah. Kami Ivan dan Jennifer dari grup 7 akan menjelaskan tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan juga pendidikan demokrasi di Indonesia. Di sini, saya Ivan akan menjelaskan tentang pengantar, yang berisikan latar belakang dan tujuan, lalu landasan hukum demokrasi di Indonesia, masalah penyebab tindakan non-demokratis, dan solusinya untuk mengurangi tindakan non-demokratis. Sementara Jennifer akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi Indonesia beserta tantangannya, gerakan saat ini, tugas masyarakat, dan juga kesimpulan dan syarat. Lalu masuk ke topik pertama yaitu latar belakang. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang artinya kekuasaan. Jika di kedua kata itu digabung, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang rakyatnya turut serta dalam pemerintahan melalui perantara pemerintah atau wakil-wakil rakyat. Sebenarnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah diajarkan sedari duduk di bangku sekolah. Contoh konkretnya adalah melalui musyawarah kelas, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, menghargai agama dan pendapat orang lain, dan sebagainya. Namun, di prakteknya, di kehidupan masyarakat, masih saja terdapat tindakan yang kurang demokratis oleh orang dewasa, meskipun ajaran demokrasi telah diajarkan sedari dari sekolah. Contoh kasusnya adalah, selama masa tentang pemilu 2019, sudah ada 25 kasus kegiatan politik uang, dan juga ada 31 kasus intoleransi agama di Indonesia sepanjang tahun 2019. Bisa diambil dari kasus sebelumnya, bisa dibilang juga bahwa penerapan dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih belum dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, pembuatan dari makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami landasan hukum demokrasi di Indonesia, mengetahui masalah-masalah penyebab tindakan yang tidak demokratis, menjelaskan solusi agar bisa mengurangi tindakan non-demokratis, mengetahui tantangan pendidikan demokrasi Indonesia, mengetahui gerakan pendidikan demokrasi saat ini di Indonesia, dan juga memahami tugas masyarakat dalam pendidikan demokrasi di Indonesia. Kemudian berlanjut ke topik kedua, yaitu landasan hukum demokrasi di Indonesia. Selama Indonesia berdiri, sudah terdapat 7 landasan hukum yang pernah dipakai oleh Indonesia untuk demokrasi. Yaitu yang pertama adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Di sini terdapat 2 poin penting, yaitu dari proklamasi dan UUD 1945. Yaitu proklamasi berperan sebagai norma tertulis dan landasan hukum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan. Sedangkan UUD 1945 itu yang ditetapkan sehari setelah proklamasi berperan sebagai landasan konstitusional negara. Kedua poin tersebut mempunyai hubungan yang erat karena proklamasi berperan sebagai landasan dalam menerapkan demokrasi, sedangkan UUD 1945 sebagai penjabaran yang lebih rinci yang ada pada proklamasi. Kemudian berlanjut ke Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan tentang bahwa Indonesia sudah tidak diatur lagi oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950, melainkan kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945. Di sini UUDS 1950 dianggap tidak efektif karena tersendatnya proses penyusunan UUD baru yang dianggap mengancam situasi ketatanegaraan Indonesia. Seperti yang kita tahu, pada tahun 1950 terjadi pergantian sistem pemerintahan dari konstitusional menjadi sistem parlementer, atau yang disebut juga demokrasi terpimpin. Kemudian berlanjut ke Super Semar 1966 yang berperan sebagai pengokohan kekuatan Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan negara setelah UUD 1945 dan Dekret Presiden. Kemudian berlanjut ke pembukaan UUD 1945, khususnya di alinea keempat, yang memiliki arti bahwa landasan dari hukum demokrasi Pancasila menitikberatkan pada jalannya demokrasi berdasarkan nilai kerakyatan yang dikandung oleh Pancasila. Lalu berlanjut ke pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berisikan tentang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Memiliki arti bahwa Indonesia
menjunjung tinggi nilai kerakyatan dalam sistem politik. Di sini bisa dikatakan juga bahwa pemimpin hanyalah wakil dari rakyat dan bertugas untuk menjalankan keputusan yang dibuat oleh rakyat. Kemudian berlanjut ke pasal 28 UUD 1945 yang dijelaskan bahwa rakyat atau warga negara mempunyai kebebasan untuk berkumpul, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat baik dengan tulisan, lisan, ataupun bentuk lain. Maksudnya adalah rakyat berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan Indonesia bisa lebih baik lagi dengan menerima kritik dari rakyat. Kemudian yang terakhir adalah pasal 24E ayat 3 UUD 1945 yang kurang lebih isinya sama dengan pasal 28 yang di atas, tetapi pasal ini lebih mengarahkan kepada rakyat untuk tidak perlu takut lagi untuk menyampaikan aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berlanjut ke masalah tindakan non-demokratis. Di sini menurut Ian Shapiro, masalah demokrasi di Indonesia bisa menjadi 3 aspek, yaitu tirani mayoritas, pemerintahan yang tidak efektif, dan juga konflik etnis. Tirani mayoritas adalah fenomena di mana demokrasi orang sudah mempunyai karakteristik dengan kecenderungan budaya dan kepercayaan politiknya. Jika kebudayaan atau kepercayaan politiknya itu tidak sesuai dengan masyarakat mayoritas, maka yang minoritas akan direndahkan atau dianiaya oleh mayoritasnya. Contoh kasus di Indonesia itu adalah kelompok minoritas Cina di Indonesia yang menjadi target kerusuhan massa pada kerusuhan Mei 1998. Lalu lanjut ke pemerintahan yang tidak efektif. Di sini Ian Shapiro menunjuk 2 subjek, yaitu dari calon pemimpinnya itu sendiri dan juga sang pemilih. Di sini calon pemimpin menjadi satu subjek yang menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif karena tidak memiliki skill yang kompeten dalam membuat kebijakan yang tegas dan melaksanakan hukum demokrasi Indonesia. Sedangkan pemilih juga berperan langsung ke efektifan pemerintahan karena pemilih tidak memiliki wawasan yang luas dalam pengetahuan politiknya dan juga dihadapkan oleh banyak calon pemimpin dengan waktu yang minim dalam menentukan pilihan. Karena sifat dari demokrasi sendiri itu adalah rakyat yang mengutus para wakil rakyat sebagai perantara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Kemudian berlanjut ke konflik etnis. Menurut Sukamti, terdapat 3 alasan mengapa konflik etnis bisa terjadi, yaitu ada benturan budaya, masalah ekonomi dan politik, dan juga kesenjangan ekonomi yang akan memunculkan kesenjangan sosial. Tapi penyebab utama dari 3 alasan itu adalah sikap etnosentrisme, yaitu di mana seseorang tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki, atau dengan kata lain hanya bisa memahami sesuai berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Setelah membahas tentang masalah-masalah demokrasi di Indonesia, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana solusinya untuk mengurangi tindakan non-demokratis menurut para ahli juga. Yaitu menurut Suprapto, terdapat 2 langkah untuk mengurangi tindakan tirani mayoritas, yaitu adalah menerbitkan undang-undang dan regulasi yang adil dan juga mengayomi semua warga negara dengan memperkuat nilai-nilai demokrasi. Contohnya seperti kebebasan, kesetaraan, dan toleransi yang sesungguhnya telah ada dalam diri kelompok mayoritas di Indonesia. Kemudian untuk mengurangi pemerintahan yang tidak efektif, menurut John Stuart Mill, calon pemimpin harus mengikuti sebuah pengembangan kelas untuk menyeleksi calon pemimpin yang tak hanya memiliki skill yang kompeten, tetapi juga membuat kebijakan yang tegas dan bersifat demokratis. Pemilih juga harus mengikuti pendidikan pemilih untuk menjadi cerdas dalam berpolitik. Lalu yang terakhir adalah konflik etnis. Menurut Irawan, ada 3 macam, yaitu intervensi pihak ketiga dengan melalui pengadilan jika tidak menemukan jalan damai dari kedua pihak yang bersangkutan. Kemudian ada mediasi dari pihak yang netral yang dengan cara melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah.
Kemudian yang terakhir ada rekonsiliasi, yaitu penyelesaian masalah sebelum terjadinya konflik yang lebih besar.